yang sudah kita kembangkan ya. Dan ini bukan sebagai upaya dari kami saja, pemerintah, tetapi juga merupakan upaya dari berbagai pihak. Tidak saja pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana kolaborasi antara mitra pembangunan. Dalam hal ini adalah dukungan dari beberapa mitra pembangunan, ya. Baik itu UNICEF, kemudian juga dari DFED, dalam hal ini ada beberapa program yang telah membantu kami, dan juga beberapa mitra pembangunan kami. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang data, selalu puzzling ya, dan ini selalu dijadikan pertanyaan oleh pemerintah daerah atau juga masyarakat. Pada saat kita mengumumkan berapa tingkat kemiskinan, berapa jumlah penduduk miskin ya di suatu daerah, selalu bertanya dan selalu menjadi teka-teki. Misalnya sekarang di sini, kita tahu berapa jumlah penduduk stunting dan kami contohkan di sini di NTT. Di NTT ternyata penduduk stuntingnya cukup tinggi, Pak Kepala ya. Ada sekitar 37,8%. Tetapi tadi pada saat saya melihat paduan suara, ya, saya bisik-bisik dengan Ibu Ika. Itu orang NTT ya gitu. Sudah besar-besar Pak. Kelihatannya nggak stunting Pak ya. Dan banyak sekali sekarang tadi yang inspirator yang terakhir pun kelihatannya sangat cerdas, sangat taktis ya. Dan sangat promising untuk menjadi generasi muda ke depan. Tetapi kalau melihat lagi angka ini, 37,9% di NTT stunting. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tadi ada yang di sini? Siapa mereka dan di mana mereka? Dan inilah yang selalu menjadi diskoneksi ya, antara apa yang selalu kita sampaikan sebagai pemangku kepentingan di Jakarta dengan pelaksana pembangunan di daerah. Ya. Jadi pada saat kita menyampaikan 37,8% harus dientaskan. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang harus diintervensi? Di mana mereka? Karena banyak sekali program yang harus kita lakukan. Di sini bisa memberikan AC eksklusif gitu ya. Kemudian harus dipantau juga keaktifan mereka di posyandu. Konsumsi secara berkala dan sebagainya. MPASI pun saya kira ini adalah bagian yang paling penting di dalam intervensi stunting. Nah ini selalu menjadi pertanyaan. Dan kadang-kadang bahwa ketidakcocokan data antara apa yang kami sampaikan 37,8% di nasional dengan apa yang harus dilakukan di tingkat daerah, ini yang menjadi selalu masalah. Karena kalau misalnya tidak cocok, pastinya tembakan kita nggak akan tepat gitu ya. Nah dalam hal ini kalau kita lihat dari kekayaan data sendiri ya, tadi kita sampaikan ada data makro, ada yang namanya katanya data mikro ya, data by name by address. Dan Indonesia itu tidak miskin dengan data, sangat banyak sekali data-datanya. Baik data sektoral, tadi sebenarnya yang sudah kami sampaikan 37,8% itu adalah data sektoral ya. Data stunting kita dapat dari Riskesdas, ya. Data kemiskinan kita dapat dari Susnas. Nah, kemudian apakah kita bisa melihat siapa saja yang bisa diintervensi di Susnas, di Riskesdas? Tidak bisa. Ya. Kalau kita lihat di situ, data sektoral bisa menunjukkan status kesejahteraan. Kemudian bisa menunjukkan data-data kelompok rentan. Tetapi kita tidak bisa melihat di mana mereka, siapa mereka, gitu ya. Dan alhamdulillah, ya. Kita sebenarnya sudah mempunyai data by name by address. Namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Pada saat itu DTKS ditujukan untuk memberikan intervensi kepada para penduduk miskin. Jadi ada sekitar 40% penduduk miskin. Ya. Dan ini masih kita gunakan untuk bantuan sosial. Pemeringkatan kesejahteraan masih ada. Kemudian informasi di luar sektor kesejahteraan sosial ini yang masih dipertanyakan juga gitu ya. Nah kita bicara lagi pada stunting. Tadi 39,8 itu adalah data stunting.
Sekarang pertanyaannya adalah, apakah data stunting itu ada semua di DTKS? Apakah yang stunting itu miskin semua? Apakah ada beyond itu gitu ya? Nah, dalam hal ini mungkin tidak bisa dijelaskan dalam satu data lagi. Kemudian ada satu lagi data ya yang biasanya memang fokus kepada pembangunan keluarga yang dibangun oleh BKKBN, namanya P3KE. Nah, ini cakupannya hampir seluruh penduduk dengan variabel lengkap penutup kesejahteraan. Tapi dalam hal ini pemutakhiran dalam P3KE ditujukan untuk melakukan evaluasi dan bersifat survei, tidak bersifat sensus. Jadi kalau kita melakukan updating, ya hanya mengambil beberapa sampel saja, tidak seluruh sampelnya. Ya. Nah, karena ini kalau misalnya kita tahu ini data stunting itu tahun berapa, ya kita bisa tujukan ke P3KE enggak? Mungkin ada sebagian yang masih cocok karena dia sudah dilakukan updating. Kalau dia dipilih sebagai salah satu sampel di dalam pemutakhiran tersebut. Tetapi tidak semua populasi yang ada di dalam P3KE itu dipilih untuk dimutakhirkan. Kemudian data Dukcapil. Nah, data Dukcapil sebenarnya sudah relatif cukup besar ya, dan itu menyangkut seluruh penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia pun melakukan updating kalau terjadi perpindahan atau ada kematian, ada kelahiran, ada pernikahan, ada perceraian ya. Namun memang tidak semua penduduk rajin untuk melaporkan ya. Jadi kalau pindah ya diam-diam aja pindah. Ya pakai gunakan KK yang lama gitu ya. KK yang masih di alamat yang lama. Kalau nikah, kayaknya nikah sih pasti dilaporkan ya. Lahir pun kadang-kadang dilaporkan. Kalau itu sudah didesak oleh sekolah biasanya. Ya, itu biasa seperti itu. Atau bagaimana kematian? Nah, kematian itu kadang-kadang kalau dia dapat warisan baru dilaporkan. Jadi nggak ada kalau misalnya, mungkin ini adalah bagian dari karakter kita ya. Kalau tidak ada insentif motivasi untuk melakukan pemutakhiran, nggak akan dilaporkan gitu. Bahkan sampai ke pendidikan ya. Kalau anak sudah lulus sekolah, SD, SMP, SMA, wah ternyata di KK itu masih SD. Itu ternyata 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tidak pernah kita melakukan. Ini ya kesulitan Dukcapil, dan ini juga kita sedang kembangkan bagaimana pemutakhiran ini bisa kita lakukan secara lebih baik lagi, secara reguler. Jadi data Dukcapil akan jauh lebih jelas lagi. Jadi kita sudah banyak sekali mempunyai data. Data mikro adalah tadi data yang memang data makro adalah data-data yang bersifat survei tadi, dan sangat kaya sebenarnya di Indonesia. Semua sektor ada, kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan sampai ke perumahan, itu semua ada. Kemudian data by name by address kita pun juga kaya. Ada DTKS, P3KE, ada Dukcapil. Tetapi strukturnya itu seperti cheese ini. Kalau Bapak dan Ibu melihat ya lapisan cheese, itu kadang-kadang bolongnya ada di tengah, ada yang di bawah, ada yang di tengah, di kiri, kanan, bolong. Jadi bolongnya itu tidak merata. Jadi setiap lapisan mempunyai kekuatan masing-masing. Setiap lapisan mempunyai kelemahan masing-masing. Yang kami harapkan adalah sesuai dengan arahan Pak Presiden. Jadi Pak Presiden ya pada saat sebelum pandemi COVID menyampaikan bahwa kita harus mempunyai suatu data yang konsisten, data yang terupdate, data yang akhirnya bisa merepresentasikan satu data Indonesia dan bisa digunakan menjadi referensi bagi seluruh sektor. Meskipun kita tidak harus menghilangkan data-data sektoral tersebut. Sektoral tetap mengelola, tetapi kita mengelola satu data yang konsisten. Dalam hal ini Bappenas menerjemahkan ya arahan Pak Presiden tersebut menjadi registrasi sosial ekonomi. Alhamdulillah kita diberikan support oleh DFED, oleh UNICEF ya untuk mencoba mengembangkan instrumentasi, metodologi dan sampai ke uji coba di beberapa tempat ya. Dan kita akhirnya yakin bahwa registrasi sosial ekonomi bisa digunakan ya dengan konsisten oleh pemerintah daerah. Dan pada saat itu kita melihat bahwa pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa apabila mempunyai data akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perencanaan dengan jauh lebih baik. Ya. Karena dengan data yang lebih baik mereka bisa melakukan evidence based policy. Ya. Dengan data yang lebih ada mereka bisa menentukan kira-kira titik-titik mana yang harus dibangun, sumur-sumur. Ya.
air bersih, sanitasi dan sebagainya. Karena data-datanya cukup akurat ya, menunjukkan siapa di mana, kumpulan mana daerah-daerah masyarakat yang masih belum mempunyai pelayanan dasar. Ya. Nah, dalam hal ini Pak Presiden menyampaikan ini, apa yang menjadikan tantangan bagi kita adalah begitu banyaknya data sektoral dan bagaimana kita harus mempunyai buy-in kepada semua sektor itu. Dan ini masih berjalan ya. Ini pun masih menjadi salah satu perjuangan kita. Reksosek sudah ada, sudah didata 2022. BPS sudah menyelesaikan tugasnya, sudah menghasilkan perankingan ya. Hasil dari pendataan Reksosek ini sekitar 78 juta rumah tangga. Dan itu adalah data yang sangat kaya sekali. Dengan konsistensi dengan data Dukcapil cukup tinggi. Yang menjadi kekayaan di sana adalah data ini by name by address dan ada status tingkat kesejahteraannya. Dengan dilakukan FKP, forum konsultasi publik di tingkat desa, ini memberikan justifikasi bahwa tingkat kesejahteraan tersebut betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami mengecek kembali lagi dengan data makro ya, makro dari Susenas, konsistensi itu hampir 98%. Nah, jadi di sini adalah kalau misalnya Susenas itu menyampaikan ada 9% penduduk miskin, konsistensi yang akan bisa kita tunjukkan di dalam Reksosek itu bisa mencapai 98%. Dan kita bisa tunjukkan siapa saja yang miskin dan yang tidak miskin dalam hal ini. Nah, dalam hal ini BPS nanti akan menyerahkan ya data-datanya dan kita akan siap untuk mengelola. Dan yang paling excited adalah bagaimana data ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah ya. Jadi ada 100%, total kita mempunyai 78 juta. Aspeknya ada sosioekonomi, kepemilikan aset, kemudian kelayakan rumah, kondisi kerentanan, informasi geospasial, pekerjaan ya, dan juga informasi. Dan kami melakukan status memperlihatkan status dari kesejahteraannya. Jadi ada mulai dari ekstrim, kemudian miskin, rentan, kelas menengah dan yang lainnya. Dalam hal ini akhirnya kita bisa tahu kira-kira siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial tentunya hanya untuk orang miskin. Tetapi bagaimana pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan daya saing. Jadi program pemerintah itu tidak hanya buat orang miskin, tetapi juga untuk yang rentan, yang menuju menengah, yang memang membutuhkan keahlian-keahlian sehingga daya saing mereka akan jauh lebih tinggi. Sehingga kelas menengah mereka akan jauh lebih kuat lagi, ya. Dan ini dengan meningkatkan dengan adanya status yang lebih jelas lagi, kita bisa memberikan track yang lebih jelas ya bagi kita. Untuk menuju Indonesia emas, di mana kita memerlukan kelas menengah sekitar 60%. Nah ini kita bisa tahu, kira-kira sekarang ini kelas menengah sudah berapa persen? Dan bagaimana mendorong penambahan kelas menengah ini? Karena selama ini kalau kita bicara selalu penanggulangan kemiskinan. Meskipun itu adalah PR yang besar bagi kita ya. Nah kalau sudah terentaskan dari miskin, apa yang kita lakukan? Dibiarkan saja. Ini yang harusnya menjadi satu program yang berkesinambungan nanti. Dari miskin menjadi rentan, menjadi menengah dan sebagainya. Akhirnya kalau bisa kita bisa menjadi kelas menengah, 60% kelas menengah menjadi fondasi kita di dalam Indonesia emas. Ya. Nah ini adalah tools ya, yang sudah kita uji cobakan. Mudah-mudahan nanti Pak Samsul Widodo ini bisa mengaplikasikan di desa ya. Karena Pak Samsul, Pak Sahli ya, data yang bisa digunakan di desa dengan baik ya, bukan hanya memberikan profil Pak. Ya. Di sini kita bisa memberikan analisa ya, apa saja sebenarnya kelemahan mereka, potensi mereka, dan apa yang bisa kita intervensi. Dan ini juga bisa memberikan perumusan kebijakan. Dan sistem ini sudah digunakan di desa-desa uji coba untuk bisa memutuskan kira-kira pembangunan apa yang pas, di mana dan siapa yang harusnya menjadi beneficiarisnya. Jadi ini cukup powerful dan sebagian desa ini juga sudah cukup mempunyai banyak inovasi. Jadi kalau kita bicara tentang
inovasi saat ini sebenarnya tidak hanya kami, tetapi apa yang sudah dikreasikan ini menghasilkan inovasi-inovasi baru bagi pemerintah ya. Ini juga adalah salah satu yang bagian yang nanti bisa dilakukan baik di tingkat desa ataupun di tingkat kabupaten. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang di luar sekolah, yang harusnya bisa didorong mereka itu bisa sekolah dan juga kalau mereka memang miskin bisa mendapatkan beasiswa. Dan yang paling penting di sini adalah di mana, sehingga mereka bisa tahu apakah memang betul aksesibel nggak dari rumahnya ke tempat itu. Dan bagaimana dengan penyandang disabilitas? Mereka pun ada di sini. Ya, bagaimana mereka bisa diidentifikasi rumahnya ada di mana, aksesibilitasnya terhadap layanan dasar seperti apa. Bagaimana kami, Bappenas dan Kementerian Keuangan harus mengarahkan bahwa data ini adalah menjadi indikator kinerja utama dari kementerian lembaga. Sehingga data-data yang akurat ini bisa menjadi data sasaran target ataupun program yang bisa dilakukan ya oleh kementerian lembaga. Meskipun nanti kita akan melakukan sinergi dengan data-data yang ada di sektor jadi menjadi lebih konsisten. Semua nanti dari sisi perencanaan dan juga dari sisi penganggaran ini akan menjadi pengaturan di dalam menggunakan Reksosek ini. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.